Yo, halo teman semuanya, kembali lagi bersama Sultan di sini di channel Sultan DPA. So, pada video kali ini Sultan bakalan sharing tips bagaimana cara menggunakan Ibis Paint. Sebenarnya Sultan juga baru beberapa hari kebelakangan ini ya menggunakan aplikasi Ibis Paint ini. Ya, karena Sultan juga merupakan manusia biasa yang dalam masa perkembangan. Ya, Sultan juga masih sama-sama belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, maka dari itu, Sultan di sini mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama-sama supaya sama-sama bisa. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Nah, di sini ada galeriku. Nah, kemudian teman-teman klik tombol plus ini dan pilih ukurannya sesuai keinginan kalian masing-masing. Di sini Sultan menggunakan ukuran ini ya. Ya, segitu. Oke, di sini ada kanvas kosong. Nah, buat teman-teman yang ingin buat fan art atau buat gambar itu, teman-teman tinggal sediain aja gambarnya di kertas lalu difoto ya, ataupun kalau teman-teman ingin gambar langsung di aplikasinya itu sangat-sangat bisa ya di aplikasi Ibis Paint ini. Kenapa? Karena di aplikasi Ibis Paint ini ada fitur yang sangat-sangat menarik ya teman-teman, yaitu fitur stabilisator, dimana setiap garis yang kita buat akan distabilkan sama Ibis Paint-nya. Wow, ini jadi meningkatkan kemungkinan seseorang menggambar di Android hanya menggunakan jari ya. Wow. Nah, kalau ada yang sudah punya gambarnya, teman-teman tinggal ke kolom ini aja ya, ke tombol layar ini, kemudian klik yang gambar kamera itu. Nah, yang gambar kamera ini, kemudian impor gambar. Nah, teman-teman tinggal masukin aja gambarnya ke aplikasi ini. Oke, dan nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini. Oke saja. Dan kemudian atur kecerahannya sesuai hati kalian masing-masing ya. Oke. Nah, setelah itu kalian ke menu layar lagi, taruh layer gambar dasar ini di paling awal ya, di ke-1. Nah, yang ini. Nah, kemudian atur opasitasnya antara 40% sampai 50%. Oke, kembali lagi ke layer yang kedua. Nah, ini adalah lahan untuk membuat line art atau garis tepi. Nah, di sini teman-teman tinggal pakai aja alat kuas ini ya. Nah, yang ukurannya ini yang 2.2 ataupun bisa sesuaikan dengan gambar teman-teman semua. Oke. Nah, di sini bebas mulai dari mana aja, tapi jangan dulu ke rambut ya. Oke, kita lakukan perlahan-lahan ya, tidak usah terlalu cepat-cepat. Yang penting hasilnya rapi dan pastikan stabilisatornya aktif ya. Oke. Nah, untuk di tahap pembuatan line art seperti ini tidak ada cara khusus, teman-teman tinggal ikuti aja garis tepi dari gambar dasar yang sudah teman-teman buat. Nah, maka dari itu tahap ini bakalan Sultan skip aja dan langsung ke bagian rambut ya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang fitur stabilisator, sekarang kita akan gunakan fitur lainnya, yaitu fitur paksa pudar ya. Apa sih fitur paksa pudar ini? Nah, fitur ini adalah fitur yang sangat bermanfaat ya, karena bisa membuat garis yang kita buat menjadi lancip di setiap ujungnya. Contohnya seperti ini. Nah, garisnya akan lancip. Nah, ini tuh cocok banget buat bagian rambut, mata, dan bagian-bagian yang lancip lainnya ya. Nah, untuk kedepannya teman-teman tinggal ikuti aja garisnya sama seperti cara yang pertama. Nah, kalau sudah akan jadi seperti ini ya kurang lebih. Nah, buat teman-teman yang ingin lihat hasilnya, teman-teman tinggal disable aja layer yang dasar ya, gambar dasar. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Setelah itu kita buat layer baru. Nah, di layer yang ketiga ini akan digunakan untuk pembuatan line art wajah ya, supaya tidak bentrok dengan line art rambut. Oke, kita enablein lagi gambar dasarnya.
Nah, buat teman-teman yang kesulitan dalam menggambar sesuatu yang berlingkar-lingkar itu, di sini ada fitur penggaris ya, penggaris yang garis lingkaran di sini. Nah, teman-teman tinggal drag aja lingkarnya ke sini, lalu bentuk dan samakan sama bagian lingkaran yang ingin teman-teman buat ya. Nah, seperti ini. Gambar aja di garisnya ya. Nah, nanti akan mengikuti seperti ini ya. Jadi pembuatan matanya akan jadi rapih. Kalau sudah, tinggal di offin aja. Nah, sampai sejauh ini mari kita simpulkan dulu layer-layer yang sudah dibuat ya. Nah, kita ke kolom layer aja ya. Tombol layer. Nah, di sini ada 3 layer. Yang pertama itu layer gambar dasar. Yang kedua adalah gambar layer line art ya, line art yang sudah kita buat tadi, dan yang ketiga line art wajah. Nah, kemudian yang keempat ini adalah layer seleksi. Nah, sebelum pewarnaan, mari kita seleksi dulu bagian yang akan kita warnai. Nah, di sini gunakan aja alat tongkat sihir. Nah, kemudian kita klik aja di bagian yang akan kita seleksi. Nah, jika teman-teman mengalami hal seperti ini, teman-teman gak usah khawatir. Ini itu tandanya seleksi line artnya itu gagal ya, karena ada gambar atau garis line art yang putus-putus ya, atau yang belum tersambung. Nah, cara mengatasinya gampang aja, masih di layar seleksi, tapi kita hilangkan dulu seleksinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ambil alat kuas. Nah, kemudian teman-teman tinggal sambungkan aja garis-garis yang terputus ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah disambung-sambungkan ya seperti ini, kita coba lagi seleksi ya, gunakan tongkat sihir lagi. Nah, ini baru berhasil ya. Kalau tadi gagal, nah sekarang rambutnya sudah berhasil terseleksi. Nah, sekarang tinggal kita klik-klik lagi aja bagian yang belum kena seleksi. Nah, oke, nanti akan jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita buat lagi layer yang baru. Nah, seperti ini. Nah, di layer ini kita akan berikan warna biru ya, biru tua, atau warna-warna tua lainnya kayak kamu. Nah, kita buat lagi layer baru. Nah, di layer yang kelima ini akan kita warnai dengan warna yang lebih muda lagi. Nah, seperti itu. Oke, seleksinya masih ada ya. Jadi teman-teman gak usah takut akan keluar garis, karena tadi rambutnya sudah kita seleksi. Oke, warna biru muda sudah selesai, dan di sini tambahin lagi layer baru untuk pemberian warna yang lebih muda lagi ya. Nah, di sini Sultan menggunakan warna hijau Tosca. Nah, kalau sudah, jangan lupa beri efek putih-putih seperti ini ya. Nah, itu supaya kesan glowingnya dapat ya, atau rambut yang terkena cahaya lah gitu. Nah, jangan lupa buat di layer yang baru aja supaya nggak bentrok sama warna-warna lainnya. Nah, kalau sudah, di merge aja ya, digabung-gabungkan aja warnanya seperti ini. Nah, digabung-gabungkan. Nah, kalau sudah, keempat lapisan warna sudah menyatu ya, bersatu menjadi sesuatu yang bersatu dan berkesinambungan. Oke, setelah itu kita warnai bagian kulitnya. Tapi sebelum diwarnai, mari kita seleksi lagi. Sama seperti menyeleksi rambut ya. Nah, kita gunakan lagi alat ini, tongkat sihir.
Oke. Nah, ini sudah berhasil ya karena tidak ada garis yang terputus. Oke, dan sekarang kita kembali ke layar yang berikutnya ya, layar yang berbeda dari layar rambut supaya terpisah. Oke. Nah, di sini kita kasih warna menggunakan kuas ataupun alat-alat lainnya. Ya, itu terserah teman-teman semua. Nah, setelah itu kita tambahin lagi layar baru untuk warna kulit yang lebih gelapnya. Nah, kalau sudah, tambah lagi layar baru untuk warna kulit yang lebih gelap lagi. Nah, kalau sudah tinggal di save. Caranya klik tombol panah ke kiri ini, tunggu sampai loadingnya selesai, dan setelah itu pilih opsi titik 3. Nah, kemudian tinggal pilih aja formatnya, ada PNG, JPG, dan lain-lainnya. Oke. Oke, mungkin cukup sekian untuk video tutorial kali ini. Sultan DPA di sini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.